Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 konseling karir akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip dasar teori Myers-Briggs Type. Saya Mita Rafina dengan NIM 2623115. Saya Syajaratul Dor dengan NIM 2623128. Saya Miriami dengan NIM 2623118. Materi Baiklah, saya Mita Rafina dengan NIM 2623115 ingin menjelaskan pada bagian yang A, yaitu konsep-konsep dasar teori Myers-Briggs Type. Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI adalah instrumen tes psikologi yang dirancang untuk mengukur preferensi psikologi seseorang dalam melihat dunia dan membuat keputusan. MBTI dikembangkan oleh Isabel Briggs Myers pada sejak tahun 1940. MBTI adalah instrumen yang paling banyak digunakan. Nah, apa itu tujuan dari MBTI? Tujuan dari MBTI adalah membuat teori tipe psikologis yang dijelaskan oleh Carl Jung dapat dimengerti dan berguna dalam kehidupan manusia. Sampai saat ini, tes MBTI adalah tes kepribadian yang paling banyak dipakai di dunia selain Enneagram. Tes ini juga dipakai untuk mengetahui karakter kepribadian karyawan perusahaan agar dapat ditempatkan pada bidang-bidang yang membuat potensi karyawan tersebut optimal. MBTI didasarkan dari teori tipologi yang diusulkan oleh Carl Gustav Jung dalam bukunya yang berjudul Psychological Type yang diterbitkan pada tahun 1921. Dalam bukunya, Jung berteori bahwa ada 4 fungsi psikologis utama yang digunakan manusia dalam menjalani kehidupan, yaitu sensasi atau sensation, intuisi atau intuition, perasaan atau feeling, dan pemikiran atau thinking. Teori Myers-Briggs menyimpulkan bahwa setiap individu mempunyai 4 macam modus utama untuk beroperasi. Yang pertama yaitu aliran energi kita, mendefinisikan dari mana kita mendapatkan energi atau stimulus, apakah dari luar atau dari dalam. Yang kedua yaitu bagaimana cara kita menerima informasi, yaitu merujuk pada cara kita berinteraksi terhadap suatu informasi, apakah dengan kelima indera, atau dengan intuisi. Yang ketiga, bagaimana cara kita memutuskan sesuatu, yaitu merujuk pada cara bagaimana kita memilih sesuatu, apakah didasarkan dengan logika atau perasaan. Yang terakhir, gaya hidup sehari-hari, adalah teori yang dikembangkan oleh Isabel Briggs Myers yang sebelumnya tidak terdefinisikan oleh Carl Jung. Apakah kita lebih suka terorganisir, terencana, dan lebih terjadwal, atau lebih suka fleksibel, lebih nyaman dan terbuka, dan lingkungan santai. Baiklah, selanjutnya penjelasan B yang akan dijelaskan oleh Sajaro. B. Karakteristik teori Myers-Briggs Type. Teori ini berhubungan dengan cara individu mengobservasikan dunia dan membuat kesimpulan berdasarkan persepsi mereka. Dalam mengobservasikan dunia, ada beberapa langkah. Yang pertama, melakukan persepsi tentang lingkungan. Adanya persepsi individu melalui informasi yang ada akan menimbulkan kesadaran individu tentang adanya kenyataan orang, objek, atau ide. Langkah kedua, individu membuat kesimpulan tentang yang diterima. Dalam menerima dan menilai ini, individu juga mempunyai beberapa kombinasi. Menurut Myers, seperti yang dikutip oleh Richard S. 1992, ada beberapa kombinasi. Yang pertama, pengertian dan pemikiran orang yang mengandalkan pengertian dan pemikiran dalam menilai, maka lebih menyukai untuk mengkoreksi data yang didapat dari observasi. Mereka lebih menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan menganalisis fakta seperti karir dalam hukum, manajer bisnis, akuntan bagian produk bisnis, akuntan bagian produksi dan pembelian. 2. Pengertian dan persamaan 6 orang yang mengandalkan pada pengertian dan persamaan sadar akan pentingnya perasaan diri sendiri. Mereka lebih menekankan observasi tentang objek. Pekerjaan yang diminati orang yang mengandalkan pengertian dan perasaan di bidang profesi medis, pekerjaan sosial, mengajar, dan pekerjaan yang berhubungan dengan bagian pelayanan. Asep Suendi telah mengembangkan sistem pakar untuk mengenali tipe kepribadian MBTI dengan metode forward chaining dengan teknik deep first search. Suendi dan Noviangsi 2012, sedang karya buatan
Norton telah mengembangkan aplikasi membaca kepribadian MBTI dengan menggunakan metode Bayes. Hasil dari tes kepribadian MBTI adalah 16 macam tipe kepribadian yang merupakan kombinasi huruf dari keempat dimensi MBTI. Tipe tersebut itu 1. ESTJ, itu berpikir yang ekstrovert dengan dibantu oleh pengindra. 2. ENTJ, berpikir yang ekstrovert dengan dibantu oleh intuitif. 3. ISTP, berpikir yang introvert dengan dibantu oleh pengindra. 4. INTP, berpikir yang introvert dengan dibantu oleh intuitif. 5. ESFJ, perasa yang ekstrovert dengan dibantu oleh pengindra. 6. ENVJ, perasa yang ekstrovert dengan dibantu oleh intuitif. 7. ISFP, perasa yang introvert dengan dibantu oleh pengindra. 8. INFP, perasa yang introvert dengan dibantu oleh intuitif. Selanjutnya, ESTP, pengindra yang ekstrovert dengan dibantu oleh berpikir. Selanjutnya, ESFP, pengindra yang ekstrovert dengan dibantu oleh perasa. Selanjutnya, ISTJ, pengindra yang introvert dengan dibantu oleh berpikir. Selanjutnya, ISFJ, pengindra yang introvert dengan dibantu oleh perasa. Selanjutnya, ENTP, intuitif yang ekstrovert dengan dibantu oleh berpikir. Selanjutnya, ENFP, intuitif yang ekstrovert dengan dibantu oleh perasa. Selanjutnya, INTJ, intuitif yang ekstrovert dengan dibantu oleh berpikir. Dan yang terakhir, INFJ, intuitif yang ekstrovert dengan dibantu oleh perasa. Yang bagian C, kekuatan dan kelemahan teori Embreche-Benrish-Temple. Yang A, kekuatan teori Embreche-Benrish-Temple. Yang pertama, dirancang untuk mengimplementasikan teori MBTI berdasarkan teori Cerlung yang mengenal tipe kepribadian individu. Yang dua, berdasarkan teori MBIT, membantu individu memahami diri mereka sendiri dan membantu dan memilih pekerjaan yang cocok dengan kepribadian. Yang tiga, dinamika hubungan yang jelas MBTI membantu individu memahami hubungan antara tipe kepribadian dan tipe pendekatan yang cocok dengan mereka. Yang keempat, individu mencoba menggunakan logika dan kekuatan analisis untuk mengambil keputusan karirnya berdasarkan fakta yang ada di lingkungannya. Yang B, kelemahan teori Embreche-Benrish-Temple. 1. Kepribadian tidak permanen. MBTI tidak menentukan kepribadian individu secara permanen, melainkan menentukan kepribadian saat ini. Yang dua, kepribadian berdasarkan teori MBIT berdasarkan teori Cerlung yang mungkin tidak sesuai individu. Yang tiga, kepribadian tidak menentukan karakter. MBTI tidak menentukan karakter individu, melainkan hanya tipe kepribadian. Yang empat, teori Embreche-Benrish kurang memperhatikan adanya perbedaan individu sehingga akan mempengaruhi hasil tes MBTI. Yang bagian D, penerapan dalam melayanan konseling di sekolah dan luar sekolah dalam bentuk program. Untuk menerapkan MBTI dalam pelayanan konseling harus memahami kompetensi profesional seperti melakukan evaluasi diri, mengembalikan rencana pengembangan pribadi dan profesional, mengadvokasi hukum nasional, mengadopsi seperangkat kode etik, dan mengenal teori dan teknik konsultasi, konseling keluarga, konseling kelompok, pembuatan keputusan karir, teori belajar, motivasi, pengaruh budaya, teori dan proses evaluasi, isu etika dan hukum, dan model pengembangan program. Sekian penjelasan materi dari kelompok 5. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.